Sudah? Oke, kita mulai yang pembahasan kedua. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang distribusi, tabel distribusi frekuensi. Terus Bapak sudah lihat-lihat, ternyata sudah pada bisa ternyata ya. Sangat hebat sekali untuk pengerjaan uji kompetensi 1 sudah kan ya? Uji kompetensi 1 bagian A sudah. Kemudian sekarang kita lanjutkan untuk ukuran pemusatan dan ukuran letak data. Ukuran pemusatan ya, nanti ada ukuran penyebaran. Ya, ini dipusatkan dulu. Yang pertama ukuran pemusatan data ini. Ukuran pemusatan data. Ukuran. Lah, ini kenapa sih? Ukuran kok jadi error gini. Ukuran pemusatan data. Ini juga sebenarnya sudah dipelajari pada saat kalian kelas SMP ya, mungkin kelas 9. Biasanya kalau kelas statistik itu kelas 9 atau kelas 6 SD gitu. Ukuran pemusatan data dan ukuran letak data dan ukuran letak data. Dimulai dari rata-rata. Oke ya. Dimulai dari rata-rata. Rata-rata sering disebut dengan mean gitu ya. Rata-rata adalah jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Jumlah data dibagi banyaknya data. Ini namanya rata-rata. Jadi menjumlahkan semua nilai atau data, dijumlahkan semua, kemudian dibagi dengan banyaknya berapa tadi yang sudah dijumlahkan, gitu ya. Kalau di situ disebutkan untuk rumusnya kayak gini, lambangnya X bar gitu ya, X bar itu rata-rata, itu jumlah semua nilainya atau X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai ada berapa data gitu ya, dibagi banyaknya data, dibagi N gitu ya. Atau X bar ini kayak gini nulisnya, apa ini namanya, sigma X, ini N ya harusnya, per N. Nah jadi artinya jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya data. Gitu ya kira-kira. Ini untuk apa? Data tunggal biasanya. Data tunggal. Kalau yang data berkelompok itu bawahnya itu untuk data berkelompok. Data berkelompok. Berkelompok. Sebenarnya sama saja. Data berkelompok itu tinggal fx, ada x-nya ya, per f, sigma f. Nah ini untuk data yang berkelompok, yang di bawah namanya untuk data berkelompok. Kemudian yang di atas untuk data tunggal. Data tunggal itu apa sih? Ya data tunggal misalnya kayak gini nih. Nilai 6, 8, 7, 5, 4, 9, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya nilai dari 6 orang anak sebagai berikut gitu. Tentukan rata-ratanya, berarti rata-ratanya nah pakai yang ini gitu aja. 6 tambah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 4 tambah 9. Terus dibagi banyaknya data. Nah, oke ya. Kemudian kalau data berkelompok bagaimana sih data berkelompok? Nah misalnya seperti ini. Nah nomor itu ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah seperti yang kemarin kita buat data distribusi frekuensi. Ini kelas. Misalnya ini 30 sampai 40, 50 sampai 60, 70 sampai 80, 90 sampai
100, 110 sampai oh ini 100, 90 sampai 100, 100 sampai 110. Oh kebanyakan ya, ini harusnya 41 nih. Ini 30 sampai 40, 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 itu ya. Aduh jadi jelek nih. Kita hapus coba. Mana nih? Oke. Misalnya kalau tadi 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80. Nah, ini namanya data berkelompok. Misalnya ini sini nah, terusnya gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, 2 aja. 2 saja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, berapa ini? 6 tambah 6, 12. Tambah 2. 11 tambah 1. Nah, misalnya seperti ini. Ini namanya data berkelompok. Frekuensinya ada 2 misalnya, 3, 6, terus 3, 1. Jumlahnya atau totalnya ada 15. Nah, misalnya gitu ya. Tapi biasanya data berkelompok itu banyak, ada 40, 30 gitu. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Oke ya. Itu namanya data berkelompok, biasanya disajikan dalam apa nih, tabel gitu, seperti sebuah tabel gitu. Kenapa nggak pakai seperti ini gitu ya? Karena data berkelompok biasanya kan ini hanya sebagai contoh ya, contoh penyajiannya. Biasanya sampai 50 atau 40 gitu, di atas ya puluhan lah, atas 20 gitu. Ini kalau kita jajar seperti ini ya bisa aja sebenarnya gitu. Cuma terlalu panjang gitu. Oke ya, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan saja. Mungkin nanti ya kita pertanyaannya bareng-bareng biasanya. Yang nomor 2 ada yang disebut dengan median. Halaman 36. Median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah. Median, nilai tengah. Median itu kalau data tunggal biasa, data tunggal. Itu ME, ini singkatannya, median lambangnya. Nilai data ke, nilai data ke N ditambah 1 dibagi 2. Nah, nilai data ke N ditambah 1 dibagi 2. Oke ya. Ini untuk median, nilai data ke N. N itu jumlah datanya. Kalau jumlah datanya ada 6, berarti 6 tambah 1 dibagi 2. Berapa N? 3,5 gitu ya. 3,5-nya itu dimasukkan ke, oh di sini ada nggak yang data, oh ini untuk data ganjil, data tunggal ganjil. Gitu. Ganjil, misalnya seperti ini. Contohnya sama ya, saya samain dengan yang atas. Misalnya 6, 8, 7, 5, 4, 9. Karena ganjil kita tambahin 1, misalnya 7 gitu ya. Nah, maka mediannya gimana? Mediannya adalah data ke N ditambah 1. Data dari N ditambah 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya sama dengan 7, berarti 7 ditambah 1 dibagi 2. Oke ya. Data keempat. Nah, berarti angka nomor 4. Ingat, ini belum kita urutkan. Urutkan dari yang terkecil. Median itu urutkan dari yang terkecil. 4, 5, artinya datanya diurutkan gitu ya. 4, 5, ada 6, ada 7, ada 7, ada 8, ada 9. Ingat ya, kalau median mencari nilai tengah,
Bukan langsung kalian 1, 2, 3, 4, oh 5 nih tengah-tengahnya, ini mediannya bukan. Tetapi harus diurutkan dulu datanya untuk data tunggal 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah ini data yang ke tengahnya atau mediannya. Berarti mediannya berapa? Mediannya adalah 7. Bukan 4 ya. Ini hanya data keempat. Berarti nilai di urutan keempat. Ada yang masih bingung? Tidak ya. Ini kita rekam, nanti bisa dilihat rekamannya. Terus selanjutnya adalah median untuk data genap. Median untuk data genap. Data genap. Itu median atau ME gitu ya. Sama dengan data ke N per 2 atau setengahnya ditambah data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Contoh, saya ambil contoh yang sama. Contoh 6, 8, 7, 5, 4, 9. Nah ini data genap ini. Nah, data genap kita urutkan ya, biar tidak lupa dulu. Ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9. Pas banget ini. 1, 2, 3, 4. Pas ya. Data ke N. N-nya itu, N-nya sama dengan ada 6. Nah, berarti ME-nya data ke 6 bagi 2. Oke ya. Ditambah 6 dibagi 2 ditambah 1. Kemudian dibagi 2. Kayak repot ya. Kayak repot mengingatnya ya, enggak repot. Nanti saya kasih tahu yang enggak repot. 6 bagi 2, 3. 3 ditambah 6 dibagi 2. 3 lagi. Cuma ditambah 1. Dibagi 2. Oke? 3 ditambah 4 dibagi 2. Nah ini baru koma-koma nih. 3 ditambah 4 dibagi 2. 7 bagi 2. 3,5. Maksudnya gimana? Kalau mau pengen cepat median itu, kalau tidak mau pakai rumus misalnya secara cepat gitu ya. Ini kalau yang data ganjil, kalian hitung aja 1, 2, 3 cukup. 1, 2, 3 dari kanan, 1, 2, 3 cukup. Oh berarti tengah-tengahnya. Tetapi kalau data genap maka dihitung juga 1, 2, 3 tandain. 1, 2, 3 tandain. Nah ini. Oke ya. Datanya di situ. Oh kok ini 3,5 sih? maaf. Ntar dulu. Kita hapus dulu. Itu bukan 3,5 anak-anak sekalian. Nah ini salahnya di sini nih. Bukan 7. Terlena ya. Data ketiga. Ini masih ada tulisan datanya gitu ya. Biar kita nggak lupa. Data ketiga dan data keempat. 1, 2, 3. Data ketiga 6. Data keempat 7. Dibagi 2. 6 tambah 7 bagi 2. 6,5. Oke ya. Sama ini kalau misalnya kita langsung hitung kayak tadi 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 6 tambah 7, 13 bagi 2, langsung 6,5. Itu kalau tidak pakai rumus, kalau pakai rumus seperti ini. Jangan lupa pakai datanya ya, nanti lupa datanya. Kalau tadi langsung dihitung misalnya 3,5, maka kalian hitung 1, 2, 3, setengahnya di mana? Oh di sini, berarti ini dijumlahkan dibagi 2. Kalau mau pakai yang seperti itu, tetapi kadang kita sudah sampai di sini 3,5 langsung kita tulis ME-nya adalah 3,5 gitu. Padahal data ketiga dan keempat gitu. Antara data tengah-tengah data ketiga dan keempat gitu. Tengah-tengahnya gitu ya, bukan nilainya, bukan 3,5-nya. Tetapi tengah-tengahnya data ketiga dan keempat. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan untuk modus. Oke, kita lanjutkan untuk modus. Stop dulu. Kelihatan papan tulisnya?
Halo, kelihatan nggak ini? Enggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Enggak. Enggak Belum, kelihatan. Pak. belum, Pak, belum. Oke, sudah? Iya, sudah. Sudah ya. Sudah, Kita Pak. lanjutkan pada modus ya. Kayak sering dengar gitu. Modus. Modus itu apa sih? Modus adalah nilai yang sering muncul. Sering muncul. Jadi kalau kalian melakukan berulang-ulang, berlebihan gitu, boleh disebut dengan modus. Biasanya laki-laki nih, WA terlalu lama atau memberikan perhatian yang lebih gitu ya, itu modus juga ya. Modus adalah nilai yang sering muncul tadi, sering muncul. Misalnya tadi saya contohkan lah ya, saya contohkan misalnya 3, ada 4 nilai gitu, ada 6, ada 5, ada 7, ada 6, ada 6 lagi, ada 8, ada 9, ada 4 gitu. Misalnya ini nilai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nilai dari 10 orang. Berapakah modusnya? Ya kan? Modus. Nah, kalau modus itu tidak usah diurutkan, yang diurutkan hanya median. Ingat ya, yang diurutkan hanya median. Modus tidak perlu. Tetapi kalau misalnya kalian pengen, saya pengen diurutin, ya nggak apa-apa. Tetapi tidak ada kaitannya gitu. Kalau modus hanya dilihat angka yang paling banyak mana. Nah, ini angka paling banyak 6 ternyata. Berarti modusnya 6. Sudah seperti itu aja. Untuk data tunggal ya. Kalau untuk data berkelompok, kalian bisa lihat halaman 37 ya. Kalau tadi kita membahas data tunggal, sekarang data berkelompok. Bedanya apa sih? Ya tadi udah ya, udah disebutkan. Kalau data tunggal ya seperti ini nih, berjajar gitu, sedikit lah. Nilainya sedikit lah, ada banyak, tidak banyak orang gitu. Tetapi data berkelompok banyak orang, ada intervalnya di setiap kelas gitu. Yang pertama adalah lihat rata-rata juga, kayak tadi sama rata-rata. Kok ini? Nah ini nih baru benar. Rata-rata sigma fx gitu ya, f kali x gitu boleh. Lagi banyaknya frekuensi. Ya tadi ya udah ya. F-nya besar apa kecil? Kecil. Jangan besar ya. Nah, jadi banyaknya atau jumlah frekuensi dikalikan nilai per atau dibagi dengan banyaknya frekuensi. Atau boleh kalian pakai rumus yang kedua atau cara yang kedua. Ini ada cara kedua. Cara yang kedua ini ya jarang dipakai di SMA gitu. Di bukan SMA, sekolah tinggi ya sering gitu pakai. Karena apa ya, mungkin bagi mereka lebih gampang gitu. Atau kita bisa lihat soalnya XS. XS itu rata-rata sementara. Dari mana rata-rata sementara? Oh nanti dijelaskan kalau ada soal yang seperti ini. Ini F kali D. D itu simpangan deviasi. Ini juga berarti sebagai pengetahuan saja ya. Rata-rata sementara ditambah jumlah frekuensi dikalikan dengan D atau standar deviasinya, simpangan atau deviasi, standar deviasi. Beda lagi ya, standar deviasi. Ini simpangannya bagi jumlah frekuensinya. Sama dibaginya jumlah frekuensi. Yang ini jarang dipakai di sekolah menengah atas. Yang ini yang sering. Nah, ini nanti untuk kalau kalian mau ngerjain skripsi di kampus, ya mungkin pakai ini nih. Tergantung soalnya. Nanti kalau ada soal yang seperti itu kita bahas juga. Nah, yang kalian ingat yang ini aja. Oke ya. Jadi frekuensi kali nilai dibagi frekuensi, banyaknya frekuensi. Oke, itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga ada lagi di situ. Ada banyak sih. XS atau rata-ratanya itu XS sama tadi ya. Rata-rata sementara ditambah jumlah dari frekuensi dikalikan C. C itu apa sih? Kode titik tengah. Nah, C itu D bagi P. D yang ini
D yang simpangan dibagi P panjang kelas. Kemarin kita sudah bahas panjang kelas ya, panjang kelasnya di interval tersebut. Nanti kalau ini kita bisa coba. Terus di sini frekuensi F kecil ya. Kali P. Nah ini lumayan juga, lumayan banyak. Nah, ini cara 1, cara 2, dan cara ketiga. Yang paling sering adalah cara 1. Oke, itu untuk untuk mean. Nah, kemudian untuk modus data berkelompok. Modus dulu, nggak apa-apa lah modus dulu ya. Modus itu L itu tepi bawah, ada tepi bawah, ada batas bawah, tepi atas, batas atas. Tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Oke ya. Nanti kalau di soal kalian ingat lagi. D1 per D1 ditambah D2 dikali P panjang. Nah, D1 apa D1? D1 itu adalah selisih frekuensi dengan kelas modus sebelumnya, sedangkan D2 selisih kelas frekuensi dengan kelas sesudahnya. Nanti kalau di contoh agak kelihatan. Terus median itu sama pakai L, tepi bawahnya kelas median ditambah setengah dari datanya dibagi 2, namanya juga median ya. Nah, setengah dibagi, ini datanya dibagi setengah dikurangi FKMK. Frekuensi kumulatif kelas yang mengandung median. Oh ini Kak sih, median. Frekuensi kumulatif kelas median. Jadi kita menentukan kelas mediannya dulu, nanti kita ambil tepi bawahnya, terus kelas kumulatifnya dicari, dibagi frekuensi kumulatif, ini frekuensi dari mediannya. Kelas mediannya berapa frekuensinya, itu diambil. Kalau ini frekuensi kumulatif itu ditambahkan frekuensi dari awal sampai kepada kelas median, itu frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti kelas mediannya nggak ikut hitungan. Agak bingung sih kalau belum ada contoh soal. Tetapi kalau ada contoh soal gampang, insya Allah gampang. Jadi kita sudah selesai sampai median. Berarti kita bisa nih untuk mencoba. Nah, kayaknya harus ini baru nih, kertas baru. Nah, oke. Kertas barunya sudah kelihatan belum? Halo, sudah kelihatan belum ini? Yang masih kosong? Kertasnya apa masih tulisan-tulisan? Masih tulisan, Pak. Masih tulisan. Oke. Saya coba karena kita akan membahas soal, ya masih ada waktu lah. Coba kita bahas soal ya. Nah, udah? Sudah terlihat untuk ya? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah kita lihat halaman berapa ini? Oh, nggak ada pemantapan ya. Nggak ada pemantapan ternyata anak-anak. Kalau tidak ada pemantapan, saya cari aja contoh soal yang gampang. Nah ini nih. Ada sebuah data. Kita coba pakai datanya. Kita analisa lah ya. Misalnya datanya itu kelasnya. Oh iya, saya bahas aja contoh soal nih. Lihat halaman 41. 41 nomor 3. Nah, ini membahas histogramnya. Nah, ini misalnya 13 gambar. Aduh, jelek banget. Nggak usah digambar lah. Nggak usah digambar ya. Saya langsung jelasin aja. Nah, langsung
Jelek sih gambarnya, jadi kurang mood gitu. Oke, dilihat di situ datanya dimulai dari 13,5 sampai 18,5. Artinya tepi bawahnya 13,5. Tepi bawahnya 13,5. Data ini saya tulis data dulu. Nilai. Ada frekuensi, di sini tidak dituliskan tidak dituliskan untuk turusnya, tidak usah, tidak apa-apa sih sebenarnya. Frekuensi, terus nanti kayak gini ya, saya gambarkan yang cepat saja, tidak usah ngikutin di buku. Ini nomor, itu kan ada batang-batangnya gitu ya, diagram batangnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, berarti kalian tulis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, susah juga nih kalau nggak ada diagram batangnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bagus ya. Nah, pakai diagram batangnya. Jelek-jelekan lah. 1, 2, sampai berapa 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang pertama 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Nah, seperti inilah ya. Udah. Yang penting kelihatan sedikit. 5. Nah, 5. Ini 5. Ada 2 5-nya. Hati-hati bener nih. Mau pakai penggaris males lah. Kelamaan. Kok itu? Loh, nah. Ya, ini lagi. Nah, oke, ini 5 juga. Oke. Terus 4. Oke. Terus 6. Nah. Oke ya. Kalian boleh lihat di sini saja karena gambarnya di sini udah bagus. 13,5 sampai 18,5 sampai 23,5 sampai 28,5 sampai 33,5 sampai 38. Kurang 1 nih. Aduh. Sabar. Orang sabar lan lebar. Nah, terus ini berapa nih? 32 ya. 2. Nah, ini sampai 38,5. Nah, baru ini yang 6. Oke. Sampai 43,5. Nah, kalau bentuknya seperti ini, penggambarannya seperti ini, maka kelasnya itu bukan dimulai dari 13,5 ya. Itu namanya baru tepi kelas gitu. Itu disebut dengan tepi kelas 13,5. Tetapi ditambahkan 0,5 jadi 14 sampai 18. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dalam penyajian diagram batangnya dimulai dari 13,5, ini artinya adalah tepi bawah. Tepi bawah. Sedangkan yang ditulis di sini adalah batas bawah. Yang ditulis di dalam kelas-kelas tersebut adalah batas bawah. Ya, perbedaannya seperti itu ya. Jadi yang ditulis batas bawah, jadi dibulatkan ke atas. Kan memang tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Ini tepi atas kelas. Tepi atas kelas pertama, tepi atas. Tepi atas kelas pertama gitu ya. Sekaligus tepi bawah kelas kedua. Kelas kedua. Tepi bawahnya ya juga ini ya, apa namanya? 18,5. Tetapi yang ditulis kalau tepi bawah kan ditambahin 0,5 biar jadi batas atas, batas bawah gitu ya, jadi 19. Oke, sampai 23. Ini 24 sampai mana nih? 18 sampai 23. Oh, ini kok kayak ada yang aneh. Oh, ini 28 ya. Ya. 28. Ini 29 sampai 33. 34 sampai
38, ini 38 ya. Terus 39 sampai 43. Oke. Di buku juga sudah ada. Terus frekuensinya mana? Nah, frekuensinya lihat kalau yang ini berarti 3. Oke, frekuensinya 3. Kemudian untuk yang kedua adalah 5, terus 5, terus 4, terus 2, terus 6. Berapa jumlahnya? Nah, di sini tulis aja nih. Jumlah atau kayak gini nih. Itu ditulisnya sigma gitu ya. Untuk jumlah gitu. Dalam bahasa matematika ya. Sigma jumlah. 3 tambah 5 tambah 5, 10, 13, 17. 17 tambah 2, 19 tambah 6, 25. Oke. Misalnya pertanyaannya adalah tentukan median, min gitu dulu ya. Min, median, dan modus. Oke. Kita lihat ya, median dan modus. Bagaimana caranya untuk mencari ini semua. Nah, yang pertama adalah mencari titik tengahnya. Nah, nilainya gitu ya. Kan nanti rumus untuk min itu adalah fx gitu ya. Bagi f. Nah, gampang aja gitu. Nah, x-nya itu dari mana? Sementara nilainya adalah seperti ini gitu. X-nya dari mana? Maka X-nya adalah dicari dengan titik tengahnya atau nilai tengah. Nilai tengahnya itu didapat dari mana? Ya ini 14 ditambah 28 dibagi 2. 14 ditambah 18 dibagi 2. Berapa kira-kira? Nah, nggak usah ditulis lah. Biarin yang nggak ikut meeting kan nggak tahu. Direkam ya? Ya udah direkam ya jadi tahu. Apa-apa. Nah, ini langsung aja ya. 14 ditambah 18 bagi 2. 16. Oke. Terus 19 tambah 23 dibagi 2. Jadinya berapa? 12, 2, 16, 8, 1. Betul? 21. Oh, di sini udah ada 21. Nah, 21 itu didapat dari 19 ditambah 23 dibagi 2. Oke ya. Jadinya 30, kok 30 sih? 42. 42 dibagi 2, 21. Ini 24 ditambah 28. Ada pertanyaan? 12, 26. Ini 31, 36, 41. Udah ya, gampang ya. 16, 21, 26. 31, 36, 41. Oke ya, biasanya seperti itu. Memudahkan kalian juga. Kemudian kita cari, nah ininya F kali X-nya. Nah gitu ya, F kali X. Kalau apa namanya? Kalau statistika diharapkan memakai kalkulator ya. Diharapkan memakai kalkulator. Jadi nanti kalau mengerjakan statistika enggak tangan kosong seperti ini gitu. Karena di sini juga sudah sudah disediakan soal ya kita kerjakan aja. Kalau kesusahan pakai kalkulator. 3 kali 16, 48. Oh di situ udah ada 105. Jadi ini adalah 5 kali 21 jadinya 105. 130 itu 5 kali 26 gitu ya. Terus 4 kali 31 124. 2 kali 36 72. 6 kali 41 246. Kita jumlahkan dapatnya 725. Oke ya. Nah, ini kerjaan di sini aja nih. Jumlah dari F kali X yang ini. Jangan seperti ini tulisnya ya. Ntar dikirain fungsi lagi. Ini. Hapus. Hilang. Kok nggak bisa hilang? Hilang. Nah, ini harus kayak gini. Sip. Nggak dikerurungin ya. Ntar dikirain fungsi lagi. Fx. Gini ya bagusnya. 725 dibagi 25. Berapa? 725 dibagi 25. 29. Nah ini namanya nilai rata-ratanya. Jadi ini apa sih? Jadi untuk
nggak ada keterangannya apa ini gitu ya, apa ini sebuah nilai apa gitu, nggak ada keterangannya di dalam soal. Yang penting intinya adalah rata-rata dari data tersebut adalah 29. Itu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau yang ditanyakan misalnya modus, maka kalian pakai rumusnya modus. Modus untuk data berkelompok yaitu L ditambah D per D1, D1 ditambah D2 kali P. L itu tepi bawah modus, kelas modus. Modus itu apa sih tadi? Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Lihat di sini di frekuensi, nilai yang paling banyak muncul yang mana? Oh ini nih. Nah ini ya. Oke ya, ingat-ingat berarti ini kelas modusnya ini. Kelas modus. Kelas modusnya ini berarti tepi bawahnya kelas modus nih. 39 dikurangi 0,5. Jadi 38,5. Jadi seperti itu. Untuk mencari modus, dicari data yang paling banyak frekuensinya. Mohon maaf. Data yang paling banyak frekuensinya, kemudian dilihat batas bawahnya 39, tepi bawahnya berarti 39 dikurangi 0,5. Karena bulat jadi dikurangi 0,5, tetapi kalau desimal misalnya 39,5 kurangi 0,05. Nah, gitu ya. Jadi kalau di belakang koma cuma satu angka, maka mengurangkannya nanti jadi 2 angka untuk desimal. Oke. Terus D1 itu adalah frekuensi kelas pada frekuensi pada kelas modus. Nih kelas modusnya 6 frekuensinya. Maka D1 adalah selisih ya, selisih dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya kan 2 nih frekuensinya. Berarti 6 kurangi 2, 4. Oke ya. 4. Ingat D1 itu adalah selisih dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya frekuensinya, maksudnya kelas modusnya kelasnya frekuensinya 6. Kelas sebelumnya frekuensinya 2. Berarti 6 kurangi 2. Oke ya, ini dari situ. Terus D1 tetap 4. Karena tidak ada kelas setelahnya, maka apa ini kok 6 sih? Dengan kelas kelas setelahnya itu kan nggak ada. Ini yang D1 saya tulis ini. D1 adalah D1 ini ya. Nah, dikaungin. Nah, D1 adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti 6 dikurangi 2 jadinya 4. Sedangkan D2 adalah selisih dengan kelas setelahnya gitu. Kelas setelahnya tetap ya 6 ya, 6 yang dikurangi ya. Kenapa 6 yang dikurangi? Karena modus kan frekuensinya paling banyak, maka modusnya yang dikurangi. Karena tidak ada kelas lagi berarti 0. Jadi 6, tetap 6. Nah ini untuk D2-nya 6. Oke, terus panjang kelas. Panjang kelas gimana? Kalau kalian pengen ngitung langsung boleh kayak gini, 39, 40, 41, 42, 43. Jadi 39-nya ikut ya, sama 43-nya ikut kehitung ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi panjang kelasnya ada 5. Jadi bukan, kalian kalau ngitung jangan kayak yang biasa gitu. 39, kalian langsung hitungnya 40, 41, 42, 43. Jadi kalian hanya dapat 4 gitu. Tetapi sebenarnya kelas panjang kelasnya itu adalah biasanya kayak gini. Panjang kelas itu batas atas kurangi batas bawah ditambah 1 gitu. Ini jadi 4 ditambah 1 jadi 5 gitu ya. Ini untuk kalau pakai rumus gitu. Batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Itu untuk panjang kelas 5 ya. Terus ini 38,5 ditambah 4/10 kali 5. Ini kan bisa dicoret nih. Ini jadi 2. 4 dibagi 2, 2. 38,5 ditambah 2. Jadi 40,5. Oke ya.
Nah, ini juga bisa jadi patokan. Kita dapatnya 40,5. Kita lihat di sini nih. Tadi kelas modusnya kita tandain, ini kelas modusnya ini. Kalau angka ini ternyata tidak di antara 39 sampai 43, itu perlu dipertanyakan. Artinya jangan-jangan ngitungnya salah. Misalnya kalian ternyata di sini kelas modusnya adalah 24 misalnya. Nah, itu suatu pertanyaan. Kenapa? Karena di sini kelas modusnya aja 39 sampai 43, yaitu berarti nilai modusnya itu berkisar antara 39 sampai 43. Serendah-rendahnya itu 38 nih. Serendah-rendahnya 38 sampai 43,5. Seatas-atasnya 43,5. Seperti itu ya. Ini bisa jadi patokan untuk pada saat kalian mendapatkan nilai modusnya. Jadi kalian lihat kelas modusnya kan ada di kelas interval 39 sampai 43, maka nilai modusnya ya antara itu gitu ya. Oke. Kita lanjutkan untuk median. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih ada waktu. Kita lanjutkan untuk median sekali lagi. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada pertanyaan. Oke. Median itu rumusnya adalah L. Biasa ya tadi. Tepi bawah. Kelas mediannya ya. Ditambah setengah dari seluruh kelas. Dikurangi frekuensi kumulatif median. Dibagi frekuensi mediannya. Dikali panjang kelas. Oke, kita lihat sekarang mediannya. Kita tulis di sini frekuensi kumulatif itu seperti ini maksudnya. F kum gitu ya. Nah, kemarin kan sebenarnya sudah ada. Cuma tidak terlalu di garis bawahi gitu ya. Buat apa sih gitu kan ya. Frekuensi kumulatif, lihat dari frekuensi ini. Ini ada 3 di sini. 3 tambah 5, ini di sini jadi 8. 8 tambah 5 jadi 13. 13 tambah 4 jadi 17. 17 tambah 2, 19. 19 tambah 6 jadi 25. Nah, ini namanya frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif kelas pertama ada 3. Frekuensi kumulatif kelas yang kedua 8. 8 dari mana ya? 5 tambah 3 gitu ya. Jadi artinya frekuensi kumulatif itu menjumlahkan ke frekuensi sebelumnya gitulah. Frekuensi kumulatif kelas ketiga ya 5 tambah 5 tambah 3. Jadi 13. Frekuensi kumulatif yang keempat ya 4 tambah 5 tambah 5 tambah 3. Oke ya, bisa dimengerti ya. Keempat ya 2 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 3. 19. Frekuensi yang terakhir ya frekuensi kumulatif yang terakhir ya 6 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 3. Oke ya, frekuensi kumulatif terakhir sama dengan jumlah frekuensinya. Kalau tidak sama berarti salah ngitung. Salah ngitung. Oke ya. Terus selanjutnya kelas median. Kita menentukan kelas median dulu. Kelas median itu adalah kayak seperti tadi kita pada saat data tunggal, kelas mediannya tinggal setengahnya dari jumlah gitu. Kelas mediannya 25 dibagi 2. 12,5. Lihat di sini. 12,5 itu ada di mana sih? Nah, gitu ya. 12,5 itu ada di sini. Jadi angka 12,5 itu jika kita lihat di apa? Jika kita lihat di data sini 12,5 itu ada di sini. Angka 12 gitu maksudnya ya. Kenapa di sini? Nah, ini namanya kelas median ya. Kenapa di sini? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Kalau di sini, ini hanya sampai 8. Oke ya. Sedangkan 9 itu udah masuk di sini. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 baru masuk di sini. Jadi angka 12,5 itu ada di kelas yang ketiga. Ini kelas median. Ini kelas median. Jadi menentukan kelas median adalah dijumlahkan semuanya atau jumlah seluruh nilai dibagi 2 gitu ya. Jumlah ini frekuensi dibagi 2. Kemudian dilihat nilai itu ada di mana posisinya di frekuensi kumulatif. Oke ya. Kelas mediannya sudah ketemu. Berarti di kelas ini nih. Nah, di kelas yang ketiga. Nah, oke ya. Berarti tepi bawahnya adalah, nah ini nih. Bukan yang ini lagi ya. Bukan yang modus ya. Kalau ini kan modus.
Berarti 24 kurangi 0,5. Berarti 23,5. Oke ya. 23,5 ditambah 23,5 ditambah setengah dari N, setengah dari, ya ini ya boleh ya, kelas kalian ambil yang ini boleh, sama aja. Kelas median dengan setengah dari N itu sama dengan 12,5. Oke, ini 12,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median, namanya ini ya, FKME itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kan 13 frekuensi kumulatifnya. Sebelum kelas median, berarti yang ini nih, 8. Oke ya, pelan-pelan ya. Kalau tidak paham nanti tanyain. Bagi dengan frekuensinya kelas median 5 nih, ini yang ini nih. Nah, kelas median frekuensinya 5. Mau saya ke bawahin jadi takut. Panjang kelasnya sama 5. Oke ya. Jadi saya ulangi, L atau tepi bawah dari kelas median. Kelas mediannya tadi didapat dari setengah dari jumlah frekuensi. 25 bagi 2, 12,5. Oke. 12,5 itu ternyata ada di sini. Ada di angka 13. Jadi bukan di angka 8. Karena di angka 8 tidak sampai angka 12 gitu ya. Itu frekuensi kelas mediannya dari situ acuannya. Terus kemudian tepi bawahnya ini 24 dikurangi 0,5 jadinya 23,5. Setengah dari N sama dengan kelas median yang ini tadi, mencari kelas mediannya. Setengah M itu berarti 12, setengah N itu 12,5, ini sama. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median, bukan frekuensi kumulatif kelas mediannya ya, tetapi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena kelas mediannya 13, frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 8. Oke. Kemudian frekuensi mediannya yang ini, frekuensi mediannya yang ini nih. Nah, yang dikeluburin ini 5 karena dia memiliki frekuensi 5. Oke ya, kalau sudah kita lanjutkan. 23,5 ditambah 12,5 dikurangi 8, 4,5. Oke ya, 4,5 dibagi 5 kali 5. Ini langsung coret aja. Nah, oke, gampang ya. Jadi 23,5 ditambah 4,5. Berapa? 27 ya, itu 27. 28 ya. Jadi mediannya jadi mediannya 28. Oke ya, kita lihat lagi ya. Oke, kita lihat ke atas lagi. Oh, ininya dikecilin aja nih. Kelihatan apa enggak ini kalau dikecilin? Kelihatan enggak? Oke, dilihat mediannya 28. Kalian lihat di sini nih, kelas mediannya itu 24 sampai 28. Berarti masuk ke kriteria ya. Jadi sekecil-kecilnya itu 23,5, sebesar-besarnya itu 28,5. Itu kira-kira lah kalian maksudnya untuk kalau mau ngarang gitu. Kalian antara angka ini gitu, angka batas tepi bawah kelas median sampai tepi atas kelas median. Kalau misalnya ternyata kalian hitungannya 38 gitu atau jangan jauh-jauh 20, 30 gitu. Nah, ini perlu jadi pertanyaan nih, jangan-jangan kalian menghitungnya salah karena kelas median hanya dari 24 sampai 28. Oke, kira-kira sampai di situ. Untuk penjelasannya ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, silakan. Itu yang kelas median 25 itu